Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini, tanggal 18 Februari tahun 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus Kristus. Nantiasa kita mau membuat hati Tuhan itu senang. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena renungan firman Tuhan malam hari ini dengan tema Allah kita ada di dalam surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ini terbukti nyata bahwa tempat Tuhan ada di surga. Dan kalau tempat Tuhan di surga, Tuhan mau sesuai dengan janji firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Tuhan nanti akan bawa kita ke surga, akan hidup bersama dengan Tuhan, surga buat selama-lamanya. Persyaratan hidup di surga, ikuti firman Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, ikuti apa maunya Tuhan. Sesuai dengan pujian pada malam hari ini, saya Pastor Yakob Rahmatkan mau menyanyikan "Kau mau hidup menurut kehendak Tuhan". Tema firman Tuhan Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Bicara kehendak Tuhan, saya mau baca di dalam Roma pasal 9 ayat 18, demikian firman Tuhan. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menegarkan hati siapa yang dikehendaki. Jadi artinya, apa yang dikehendaki Tuhan, itu haknya Tuhan. Tapi bagi kita, mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Nanti kita baca firman Tuhan. Kalau hidup kita taat, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup kita diberkati sama Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, mari kita komit dengan Tuhan. Kau mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Haleluya, ku tak dapat membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Kita dapat membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ini penting kita harus ketahui, mutlak harus kita ketahui semua. Kenapa kita harus menurut kehendak Tuhan? Kalau kita tidak menurut kehendak Tuhan, tidak bisa masuk surga. Ini tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Seringkali ini firman Allah kita dengar, tapi seringkali tetap manusia bandel, tidak menurut kehendak Tuhan. Coba dengar baik-baik Bapak Ibu. Matius 21, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Injil Matius pasal 7 ayat 21 saya mau baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi ini persyaratan kalau kita mau masuk surga. Kita mau turut kehendak
Bapakku di surga, hidup kekal di surga selamanya. Perhatikan Bapak Ibu di ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi nama, pakai nama Tuhan bisa terjadi mujizat karena otoritas Tuhan dan kuasa Tuhan, bukan dari pendeta, bukan dari manusia. Kalau saya mendoakan orang sembuh, bukan dari saya, bukan. Itu datang dari Bapa di surga, Tuhan Yesus, yang memakai melalui hambanya. Sebelum hamba Tuhan harus rendah hati, jongos. Saya sudah katakan, tidak boleh sombong. Kalau bisa dipakai sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan berkata di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh haleluya, mari kita semua, kita takut sama Tuhan. Kita mau komit dengan Tuhan, mari. Sudah saatnya kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Melain pekerjaan Tuhan bukan untuk sombong-sombongan, tapi hidup untuk Tuhan adalah menurut kehendak Tuhan. Melangkah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Jangan ikuti daging, jangan ikuti kehendak manusia yang kasar ini. Tapi kita mau menurut kehendak Tuhan. Supaya nama kita tertulis di dalam kerajaan surga. Seperti dalam Lukas pasal 10 ayat 20, saya mau baca. Injil Lukas pasal 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, segenap hamba-hamba Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Target kita supaya terdaftar di surga, bukan untuk dikatakan bukan bersukacita roh itu takluk kepadamu, roh setan takluk kepada kita. Kalau kita percuma, kita dipakai Tuhan, tapi kenyataan hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dipakai Tuhan, artinya Tuhan Tuh yang memakai hidup kita. Itu karena Tuhan yang baik. Seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dipanggil sama Tuhan. Kalau sudah baca di Matius pasal 10, dikasih kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan. Dia turuti iblis, tidak tahu diri. Sudah dikasih berkat sama Tuhan, sudah dikasih kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, dipilih sama Tuhan. Tujuannya supaya hidup menurut kehendak Tuhan. Tapi kenyataannya Yudas Iskariot menuruti daging, tidak menuruti Tuhan, bahkan mengkhianati Tuhan Yesus. Binasa saudara. Tapi mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar, mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Kita tinggalkan perbuatan daging, perbuatan yang tidak benar, kita tinggalkan dalam nama Yesus. Dan komitmen kita hidup menurut kehendak Tuhan. Nanti kita baca, nanti Tuhan akan berkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku balas, belajar balas cintanya Tuhan. Haleluya, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji
namamu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, mulia, agung dan maha kudus. Ku tak dapat membalas cintanya Tuhan Yesus. Kita tidak mungkin dapat membalas, tidak mungkin. Tapi harus ada kerinduan. Sebagai bukti Yesus sudah cinta kita semua, ada kerinduan. Tuhan, aku mau belajar Tuhan untuk mencintai Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi orang pasif. Jangan menjadi orang yang hanya terima berkat tapi tidak pernah memberi untuk Tuhan, memberikan waktumu supaya hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena firman tadi dia katakan, ku tidak kenal kamu, karena dianggap membuat kejahatan. Dalam nama Yesus, mari kita semua adalah hidup taat kepada firman Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Komitmen kita bersama, mari. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku tak dapat membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin. Ku tak dapat membalas cintanya Tuhan Yesus. Kita tidak mungkin dapat membalasnya. Tapi kalau apa yang bisa kita kerjakan yaitu berterima kasih kepada Tuhan, ucapan syukur, dan kita minta sama Tuhan, pakai hidup ini supaya memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Sebentar kita mau baca firman Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, kosongkan hatiku, sucikan pikiranku, hatiku, mulutku. Sebentar kami mau baca firman. Engkau ajaib, Engkau kudus, firman-Mu sumber kebenaran. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku, khilafku. Ku tak dapat membalas cintanya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau baca firman Tuhan yang Maha Kudus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Senantiasa kita berterima kasih kepada Tuhan, dan komitmen kita, mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu. Kalau bukan menurut kehendak Tuhan dari sekarang, kapan lagi? Mau tunggu besok, mau tunggu minggu depan? Jangan, right now, sekarang juga. Kalau besok dipanggil Tuhan, tapi hidupnya tidak mau kehendak Tuhan, bagaimana? Tapi sebaiknya saat ini jangan keraskan hati, kata firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7. Pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Mari kita mau ikuti firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kapan lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi, saudara? Selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup, mari kita mau hidup kehendak Tuhan. Karena tadi firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 3 ayat 7, benar, saudara. Saya tidak salah. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah kamu keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu itu, pencobaan di padang gurun. Dalam dunia penuh dengan cobaan, tapi bukan berarti kita mau ngomel sama Tuhan. Jangan keraskan hati kita, tapi lembutkan hati. Buka hatimu. Malam hari ini sebelum kita berbangun tidur, buka hati untuk terima firman Tuhan. Amin. Saya mau baca Mazmur 115. Lihat ini. Di situ Tuhan berkati kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan itu luar biasa. Mari kita baca Mazmur 115 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka?
Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai kami. Hai kaum Harum, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai kami. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Amin, haleluya. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Ayat 18 yang terakhir. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam Mazmur 115 ayat 1 sampai 8. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Amin. Mari, sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berarti apa yang Tuhan dia dari surga tentang kita, Tuhan tahu persis, tak bisa dibohongi. Ya. Dan kalau hidup kita benar sama Tuhan, berkenan menyenangkan hati Tuhan, pasti saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Kehendak Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak mengendaki satu jiwa binasa. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 3:9. Yang dikehendaki Allah, supaya semua orang bertobat datang kepada Yesus. Supaya semua orang hidup taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka di ayat 13, memberkati orang-orang takut akan Tuhan. Lihat ini, takut akan Tuhan, itu namanya taat. Takut akan Tuhan. Akan Tuhan. Taat Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Mari melalui firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, aman kita Bapak Ibu. Kita bisa masuk surga karena Tuhan berkata dalam surat 1 Yohanes 2:17. Dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah di surga, itu diselamatkan. Dalam nama Yesus, mari senantiasa Bapak Ibu saya ajak bersama saya, pagi, malam, tiap hari, tiap saat, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya kita makin hari punya kepekaan apa maunya Tuhan. Supaya kita tidak bertindak menurut daging kita. Jangan bertindak menurut kemauan emosional kita. Tapi bertindaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ Tuhan akan memberkati kita. Di ayat 18. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lama. Haleluya. Itulah kehendak Tuhan. Mari senantiasa kita mau percaya. Ada 3 poin penting yang saya mau sampaikan di sini. Mari kita percaya di ayat 9. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai kami. Amin, puji Tuhan. Melalui firman Tuhan malam hari ini, mari Tuhan menegur kita, memberikan nasihat, memberikan firman Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita percaya kepada Tuhan. Nah Israel, buat kita semua Israel rohani, kita semua adalah Israel rohani, percaya kepada Tuhan. Karena sumber pertolongan datang dari Tuhan. Ini pertama, percaya. Dan kedua, mari kita takut akan Tuhan. Ayat 11, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi orang percaya kepada Tuhan harus memiliki sifat taat. Kalau memiliki sifat taat, hidup kita diberkati Tuhan. Dan senantiasa mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga, mari kita senantiasa memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan seperti ayat 18. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita bersyukur memuji Tuhan. Kalau sudah mati, tidak bisa. Di ayat 17, lihat. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan. Dan bukan semua orang turun ke tempat suci. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan kita memberikan hidup kita sehat, berarti kesehatan yang Tuhan berikan ada maksud Tuhan. Supaya hidup kita memuji Tuhan. Supaya hidup kita menurut kehendak Allah. Bukan menurut daging, bukan menurut duniawi.
tapi menurut kehendak Tuhan, sehingga hidup kita selamat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau balas cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku mau membalas cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku mau cinta, setia dan taat pada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, dan senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan, dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga nanti kelak kerinduan kita punya tempat surga buat selama-lamanya. Sukacita bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.